Selamat siang Pak Ujang. Ya, selamat siang Bu Sri. Nah, Pak Ujang, kemarin kita bertemu di ruang guru, ge. Iya, Katanya Pak Ujang itu butuh waktu untuk saya berbincang-bincang, kepada saya untuk bincang-bincang, ge. iya betul Bu Sri. Mau menyampaikan sesuatu saya. Oh, kalau boleh tahu ada masalah apa ya Pak Ujang ya? Begini Bu, saya ini kok susah membagi waktu saya ya Bu ya. Hmm? Waktu untuk menjadi guru, waktu untuk menjadi wakil kepala sekolah, terus kemudian waktu untuk keluarga juga. Kadang-kadang waktu keluarga saya gunakan untuk mengoreksi malam-malam itu. Akhirnya tidak bisa berkumpul gitu dengan anak-anak itu. Terus kemudian waktu di sekolah juga saya kadang-kadang mengajar sering saya tinggal karena sering diajak rapat sama Bapak Kepala Sekolah atau kegiatan-kegiatan sekolah yang lain. Bahkan tamu-tamu yang datang itu mesti menemui saya Bu karena saya bagian wakil kepala sekolah humas. Seperti itu Bu Sri. Oh, alah, Pak Ujang jadi untuk mengatur waktu antara sekolah dan di rumah itu antara sekolah dan keluarga. Iya, utamanya yang di sekolah itu juga. Mengajar itu sering sekali saya tinggal gara-gara ada tamu dan rapat atau kegiatan sekolah Bu Sri. Dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Apa yang kira-kira Pak Ujang dapat lakukan jika di sekolah ada tamu, kemudian kepala sekolah tidak ada, apakah tidak bisa dengan Pak Ujang bersama teman-teman diwakilkan gitu, Pak? Iya, biasanya di sini memang yang menemui tamu itu adalah wakil kepala sekolah, Bu Sri. Oh Jadi gitu. iya, betul. Sehingga ketika kepala sekolahnya tidak ada, kebetulan sekarang ini kepala sekolahnya PLT, jadi menjabat 2 sekolah, sehingga hanya jarang di sekolah gitu ya. Eee, Tamu harus saya temui pada saat mengajar. Ya sebenarnya kadang-kadang saya tolak, saya sedang mengajar gitu, tapi ada tamu-tamu penting yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus ditemui, seperti itu Bu Sri. Jadi jika Pak Ujang di sekolah kemudian menemui tamu-tamu tersebut, bagaimana dengan anak-anak itu ya Pak Ujang ya? Nah, itulah masalahnya Bu Sri. Seringkali saya kasih tugas sudah. Saya kasih tugas untuk mengerjakan entah itu soal-soal, entah itu merangkum, terus kemudian saya tinggal menemui tamu. Nanti kalau sudah selesai, saya kembali lagi ke kelas untuk mengajar atau menyelesaikan tugas-tugasnya itu mungkin yang mereka tidak ngerti. Nah, setelah memberi tugas itu, yang dilakukan anak-anak itu apa benar-benar sudah mengerjakan tugas ya Pak Ujang ya? Ya macam-macam itu masalahnya Bu Sri, karena tidak dipantau secara langsung, Mhm. maka kadang-kadang ada yang mengerjakan, ada yang setengah mengerjakan, bahkan ada yang tidak mengerjakan. Itu Nah, kasusnya heeh. betul. Kemudian yang membantu Pak Ujang untuk memantau anak-anak itu, kalau Pak Ujang ada tamu, siapa Pak yang menjadi teman Pak Ujang untuk memantau anak-anak ini? Eh, Kalau teman sejawat itu biasanya tidak ada Bu Sri, karena guru piketnya juga ngajar. Tapi biasanya saya minta ke ketua kelas untuk membantu, untuk ya istilahnya mengajak teman-temannya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Nah, seperti kalau Pak Ujang minta bantuan ketua kelas, Mhm. mereka itu sesuai sudah Pak Ujang? Jadi sesuaikah dengan yang Pak Ujang inginkan? Ya namanya sesama teman ya, kadang-kadang ketua kelasnya juga tidak bisa ngontrol teman-temannya ya. Tapi ya lumayan lah daripada tidak ada yang ngontrol atau mengendalikan di kelas itu, seperti itu Bu Sri. Tapi sebenarnya Nggih. saya kepikiran Bu Sri, saya itu punya ini masih rencana gitu ya. Pertama saya itu membuat kayak
jadwal gitu ya. Jadi tamu yang datang by appointment, harus membuat janji gitu ya. Janji akhirnya biasanya gambaran saya itu kalau ada janji dan saya kan bisa memberi waktu yang saya pas tidak mengajar kan sehari kalau di SMA itu tidak mesti mengajar penuh gitu kan. Jam Mmm, 1.2 mhm. saja, jam 3.4 kosong. 5.6 ada, jam 7.8 kosong. Nah, itu biasanya gambaran saya bisa lakukan seperti itu gitu ya. Sehingga tidak mengganggu jam mengajar, ya. Nah, Itu mungkin. jadi tamu yang mau datang ke sekolah Pak Ujang nanti diberi jadwal seperti itu? Iya, jadi biasanya kalau tamunya sudah terlanjur datang, saya minta maaf gitu ya. Terus kemudian nanti saya minta ke keamanan untuk memberikan nomor telepon saya untuk janjian dengan saya, Bu Sri, seperti itu. Seperti itu ya Pak Ujang ya? Iya, Pak Ujang, kalau kegiatan di sekolah itu Pak Ujang bawa, maksudnya dalam mengoreksi gitu ya, iya betul. dibawa ke rumah akhirnya keluarga yang di rumah butuh, apa ya istilahnya, butuh butuh waktu Perhatian, iya jugalah ya, betul waktu, iya butuh waktu betul. juga untuk keluarga ya. Iya, Bagaimana Pak Ujang itu nanti menyiasati agar pekerjaannya itu tidak dibawa ke ke rumah ya. rumah? Iya, Iya. Tugas guru itu ternyata banyak ya Bu Sri ya. Ada betul Pak Ujang. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Perencanaan kita merencanakan saja kan butuh waktu itu ya. Iya, Berangkat itu kita rencanakan apa ya nanti walaupun perencanaan di RPP sudah kita siapkan sudah ada. Terus kemudian untuk evaluasi itu ngoreksi ya. Ngoreksi itu kadang-kadang nggak nutut. Waktu mhm. kosong saya itu biasanya digunakan untuk tamu dan rapat biasanya. Sehingga eh, ngoreksinya di rumah. Ya, saya biasanya mengorbankan waktu, Bu Sri. Mengorbankan waktu tidur itu tidak tidur. Saya anak-anak tidur, saya begadang ngoreksi. Itu Nah, biasanya yang saya lakukan, Bu Sri. Itu jadi benar nggak ya? jika anak-anak tidur, Pak Ujang Iya, mengoreksi berarti, Pak Ujang itu butuh kurang ya, dalam istirahatnya kurang ya yang di rumah ya? ya bisa dikatakan seperti itu, Bu Sri. Jadi ya untuk ini ya istilahnya daripada waktu dengan anak itu berkurang, ya saya memilih biar saya yang berkorban untuk berkurang waktu istirahatnya gitu ya. Iya iya iya. Nah, barusan Pak Ujang sudah, apa ya, daripada waktu itu kebuang untuk anak-anak, lebih baik kebuang untuk kita gitu ya. Iya betul, Nah, itu betul. Pak Ujang. Jadi bagaimana itu rencana Pak Ujang agar di rumah itu tidak ada pekerjaan dari sekolah, kemudian Iya, di rumah bisa mendampingi keluarga seutuhnya. iya betul. Bagaimana rencana Pak Ujang itu Ya untuk membagi waktu yang lebih baik lagi, Pak Ujang? sebenarnya ada hal ya, memang tamu kan tidak selalu ada. Pada saat jam-jam kosong itu saya rencanakan ya melakukan ya tugas-tugas sekolah gitu ya. Tugas-tugas sekolah itu. Tapi kadang-kadang apa? Diojo-ojo sama teman-teman itu Bu Sri. Sia-sia cek rajine gitu ya. Ngoreksi. Nah, seperti itu. Kadang-kadang diajak ngobrol akhirnya lupa. Mhm. Tapi ya ada strategi yang lebih mantap gitu ya. Kebetulan hari Sabtu itu kan kita hanya 5 hari kerja. Hari Mhm. Sabtu itu kebetulan anak-anak SD sekolah. Iya, Jadi betul. ya saat itu saya biasanya mengambil waktu itu juga gitu ya. Jadi untuk Mmm, rencana tugas-tugas sekolah yang belum terselesaikan dan mungkin yang ingin direncanakan itu biasanya saya eh, apa namanya eh, minutes atau saya tuliskan selesaikan di hari Sabtu itu. Nah, sehingga saya tidak punya tanggungan. Kalau untuk hari Minggunya memang untuk keluarga alhamdulillah bisa. eee, berarti Pak Ujang sudah bisa membagi waktu dengan tepat ya, Ya, di betul hari ini Sabtu gitu, nggih? betul hari Sabtu itu, betul, Mhm. iya, akhirnya Jadi saya rencanakan seperti itu.
Heeh, jadi Pak Ujang itu dari angka 1 sampai 10, sekarang Pak Ujang itu berada di angka berapa Pak Ujang? Nah, kalau kemarin itu 5 Bu, kemarin 5. Sekarang setelah saya tadi yang saya sampaikan ke Bu Sri itu ya, muncul Mhm, ternyata akhirnya muncul ide-ide. Yang pertama itu adalah, saya mencatat ya, jadwal-jadwal saya, sehingga mhm, apa yang harus saya lakukan besok, terus kemudian, eee, kapan saya harus bertemu dengan tamu, terus kemudian saya juga menyiasati dengan waktu kosong itu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang harusnya koreksi itu ya di sekolah. Terus kemudian hari Sabtu itu kebetulan anak-anak itu, sedang sekolah, terus saya selesaikan bukan secepat-cepatnya ya, saya selesaikan tugas saya. Nah, itu ya kira-kira sudah mulai 8 Bu, mulai oh, 8 ya, keren Pak Ujang. mulai 8 ya. Mudah-mudahan ya Pak Ujang ya rencana itu bisa Pak Ujang selesaikan atau bisa Pak Ujang tingkatkan lagi menjadi angka 9 atau 10 Pak Ujang. Oh iya, betul, amin amin. Kemudian Pak Ujang, Iya. tindakan apa selain rencana rencana yang sudah Pak Ujang lakukan ini apakah sudah mencapai apa ya, keinginan Pak Ujang yang dalam membagi waktu yang baik dengan itu semua, Pak, dengan rencana itu semua. Eee, Sebenarnya sudah terlihat tampak ini ya, tampak ada perkembangan yang lebih baik, tapi untuk sempurna masih belum. Karena seringkali memang, ada beberapa hal yang mendadak di sekolah itu yang tidak bisa saya tinggalkan gitu ya. Misalkan Mhm, rapat, ya rapat dinas iya, itu tiba-tiba, kepala sekolah untuk meminta kita bertemu gitu ya. Nah, itu ya ada hal-hal yang seperti itu yang mungkin tidak tidak teragendakan gitu ya, tidak teragendakan. Tapi secara umum sudah mulai karena saya menyampaikan juga, "Pak, kalau rapat mungkin diinformasikan terlebih dahulu," gitu ya. Jadi biar enak kita. Nah, akhirnya ya istilahnya, sudah mulai berkurang rapat-rapat yang mendadak-mendadak itu, ya seperti itu Bu oke. Sri. Heeh. Jadi Pak Ujang sudah bisa membuat rencana hari Iya ini betul, mau rapat ke mana, hari iya betul. besoknya mau kegiatan apa, seperti itu Iya, ya Pak Ujang betul. ya? Jadi Heeh, biasanya saya lakukan ini, entah malam hari atau paling mhm. lambat tuh pagi hari, ya. Pagi hari itu sudah saya rencanakan nanti itu akan melakukan apa. Jadi Nah, bisa mengatur waktu dan iya, membagi waktu betul. dengan baik Pak Ujang Iya, ya? jadi sudah tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa yang rencana seperti apa yang saya lakukan. Oke. Bagaimana Pak Ujang sudah, Iya. menemukan apa itu, rasa lega ya di Iya hati ya, lega Bu kita Sri, sudah bisa terima kasih curhat-curhat. sudah ini, sudah mau diajak, curhat sehingga Heeh, saya menemukan solusinya. oke. Pak Ujang, Iya, sekarang kalau rencana Pak Ujang itu sudah, apa ya, membuat perencanaan besok, heeh, rapatnya di sini atau tidak iya, ada agenda rapat, iya, jadi bisa fokus ke iya, sekolah dan bisa iya, fokus nih atau tidak iya, ada agenda rapat, iya, jadi bisa fokus ke iya, sekolah dan bisa iya, fokus ke keluarga. iya, Dari itu skala 1 sampai 10 sekali lagi Pak Ujang, setelah mempunyai rencana-rencana itu dari angka 1 sampai angka 10, Pak Ujang sudah berada di angka mana ini sekarang? kalau sekarang ini masih 8 yang seperti saya sampaikan tadi, Tetap tapi 8 saya ya Pak inginnya Ujang ya? iya iya, heeh, belum karena ini masih proses Bu Sri, mohon Masih maaf. proses ya? Masih proses ya, baru mencoba tadi itu kan banyak hal yang baru, yang setelah ditanya-tanya Bu Sri itu ada muncul hal baru itu ya, misalkan Oke hari oke. Sabtu, terus itu sudah muncul lah, moga-moga bisa 9 atau 10 ya, Amin sehingga tidak ada amin. error 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 Oke. istilah waktu yang terbuang sia-sia gitu atau tidak termanfaatkan. Iya, mudah-mudahan Pak Ujang bisa langsung ke angka 10 ya Pak Ujang Amin ya. amin. Rencana Iya, Pak Ujang itu agar tidak meninggalkan, murid, ya sekolah, setiap kelas, kemudian heeh, tidak betul. meninggalkan murid, tidak Heeh, meninggalkan tugas tambahan,
Betul, dan heeh, juga tidak meninggalkan keluarga, keluarga, semuanya betul ya. semua semua bisa ter-cover dengan Cover. baik, heeh. Amin amin. Semoga Pak Ujang semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Ujang ya. Amin amin. Terima kasih Bu Sri ya, ini Oke, nasihat dan sama-sama Pak masukannya. Ujang. Semoga dengan pencerahan hari ini kita bisa membagi waktu dengan baik Pak Ujang. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Sukses Pak Ujang. Oke, sama-sama Ibu juga. Terima kasih Pak Ujang sudah curhat hari ini ya. Semoga semuanya lancar Pak Ujang. Amin 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 insyaallah.